Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan seputar tarawih. Berapa rakaat yang harus kita ikuti apabila sholat tarawih di musola yang rakaatnya 23? Karena rata-rata di musola kami menggunakan 23 rakaat. Salat tarawih jumlah rakaat 11 rakaat. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah lebih dari 11 rakaat mengerjakan salat malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Aisyah, juga dari jalan sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Dalam sebagian riwayat 13 rakaat. Ini sekalian dengan qabliyah subuh atau salat pembukaan 2 rakaat atau salat ba'diyah isya. Tapi qiyamul lailnya 11 rakaat. Tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW salat lebih dari 11 rakaat. Tidak ada, sama sekali tidak ada, kecuali riwayat palsu. Hadisnya maudhu. An Ibn Abbas qala, dari Ibn Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan fi ghairi jama'atin 20 rak'atan wal witri. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan tidak berjamaah, yakni sendirian, dengan jumlah rakaat 20 rakaat dan witir 1 atau 3. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Ibn Abi Shaybah dan para imam yang lain, tetapi hadisnya palsu. Karena di sanad hadis ini ada seorang rawi namanya Abu Shaybah, Ibrahim bin Utsman. Dia ini Al-Imam Syu'bah telah mengatakan pembohong. Al-Imam Ahmad mengatakan dia munkarul hadis, yang maknanya bahwa riwayat dia menyalahi riwayat dari rawi-rawi thiqat, dan jelas sekali dia menyalahinya. Yang lain mengatakan 11 rakaat, kok dia 20 rakaat, dan dia seorang dhaif. Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ad-Dulabi mengatakan bahwa dia ini matrukul hadis. Seorang rawi yang dikatakan matrukul hadis, maknanya dia tertuduh berdusta atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-Imam Abu Daud mengatakan dia dhaiful hadis. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan sakatu anhu, para ulama diam tentang dia. Al-Imam Bukhari mempergunakan lafaz yang lembut tetapi maknanya dalam, yang menunjukkan bahwa para ulama telah meninggalkan riwayatnya. Walhasil Abu Shaybah Ibrahim bin Utsman adalah seorang rawi yang sangat lemah. Karena itu jatuhlah hadis ini sekurang-kurangnya sangat lemah. Bahkan sebagian ulama dengan jelas mengatakan ini hadis maudhu, hadis palsu, karena menyalahi hadis-hadis sahih. yakni dapat dilihat kepalsuannya pertama dari lemahnya orang tadi, rawi tadi. Yang kedua, dia mengatakan fi ghairi jama'atin, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih berjamaah. Ya, yang ketiga dia mengatakan 20 rakaat.
Padahal Nabi SAW menurut riwayat yang sahih salat 11 rakaat. Berarti tidak ada satupun hadis yang sah, hasan apalagi sahih, yang menjelaskan bahwa Nabi SAW salat lebih dari 11 rakaat. Tidak ada. Hadisnya tadi cuma satu-satunya hadis palsu. Bagaimana dengan sahabat seperti Umar, Utsman dan lain-lain radhiyallahu anhum? Apakah mereka mengerjakan lebih dari 11 rakaat? Jawabnya tidak. Karena riwayat yang datang dari Umar adalah dhaif. Al-Imam Malik dan juga imam yang lain meriwayatkan dari jalan Yazid bin Ruman. Dia mengatakan bahwa pada zaman Umar bin Al-Khattab orang salat 23 rakaat, 3 rakaat. Riwayat inilah yang sering dipakai oleh sebagian orang untuk mengatakan bolehnya salat 23 rakaat karena Umar bersama jamaah para sahabat salat 23 rakaat. Tapi riwayat ini dhaif dari dua jalan. Pertama, Yazid bin Ruman ra waw mim nun tidak sezaman dengan Umar bin Al-Khattab. Tidak pernah bertemu. Berarti sanadnya menurut ilmu hadis munqati, terputus. Karena Umar bin Al-Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan dia wafat pada tahun 130 Hijriah. Berarti ada 107 tahun. Apakah umur dia 107 tahun? Terputus. Ini kedoifan pertama. Kedoifan kedua, menyalahi riwayat yang sangat sahih dari jalan yang lain. Al-Imam Malik meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Yusuf bin Abdullah Al-Kindi dari Sa'ib bin Yazid. Dia berkata, amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari ay yakuma linnas bi 11 rak'atan. Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Dan sanad hadis ini sahih. Bahkan Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan sahihun jiddan, sangat sahih. Kenapa? Karena Imam Malik imam besar. Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf bin Abdullah Al-Kindi Al-Madani, orang besar, seorang rawi yang thiqatun, bahkan dikatakan sabtun. Kemudian Muhammad bin Yusuf meriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid sahabiyun sagir, sahabat kecil yang bertemu dengan Umar, tentunya karena dia ikut Hajjatul Wada pada zaman Nabi semasa kecil, kira-kira umur 7 tahun. Dan Umar mengangkat dia sebagai amir di pasar, ketua pasar. Berarti riwayat ini sahih. Nah, ini menunjukkan kelemahan riwayat Yazid bin Ruman, bahwa yang benar adalah sahabat Umar dan lain-lain sahabat salat 11 rakaat, tidak pernah 20 atau 21 atau 23 rakaat. Ada riwayat, bahkan Imam Malik tidak sendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Ada sejumlah imam yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Yusuf bin Abdullah Al-Kindi. Nah, sebagian ulama memakai lagi riwayat yang lain dari jalan Al-Imam Abdul Razzaq, meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf
dari Sa'ib bin Yazid dengan jumlah rakaat 20 atau 21. Riwayat ini syad karena Al-Imam Abdul Razak menyendiri, menyalahi jamaah para imam yang meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Siapa mereka? Pertama tadi Imam Malik, yang kedua Ismail bin Umayyah, yang ketiga Usama bin Zaid, yang keempat Muhammad bin Ja'far, yang kelima Ismail bin Ja'far. 5 orang imam besar ini meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Hanya Al-Imam Abdul Razak yang sendirian menyalahi bahwa jumlah rakaat 20 rakaat. Dalam ilmu hadis, apabila kembali kita kepada ilmu mustalahul hadis, maka riwayat Abdul Razak Al-Imam masyhur ini, imam besar ini, pengarang kitab Al-Musannaf, adalah syad, tidak kuat. Kemudian yang dijadikan dalil lagi oleh mereka sebagian riwayat, yaitu riwayat dari Yazid ibnu Khusaifah yang meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid dalam jumlah rakaat 20 rakaat lagi. Ini yang biasa dipakai oleh sebagian imam. Tetapi riwayat Ibnu Khusaifah menyalahi riwayat Muhammad bin Yusuf bin Abdullah Al-Kindi Al-Madini, karena Muhammad bin Yusuf lebih siqah dari Ibnu Khusaifah. Itu kurang lebih seperti itu. Berarti saya bisa uraikan lagi, tapi ini waktunya sudah habis. 3 menit lagi. Berarti tidak ada riwayat dari sahabat yang menjelaskan bahwa mereka salat 23 rakaat. Tidak ada secara ilmu hadis. Apabila kita insaf dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis seperti yang tadi secara ringkas saya jelaskan, maka yang ada adalah riwayat 11 rakaat dari Umar bin Khattab, yaitu riwayat yang sahih dari Muhammad bin Yusuf dari Sa'ib yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia bergantian dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Riwayat yang menyatakan ada 20, ada 21 bertentangan, menyalahi dengan riwayat yang lebih sahih. Bagaimana mungkin Umar bin Khattab akan menyalahi sifat salat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat? Mana mungkin para sahabat salat 20 lebih dari 11 rakaat? Oleh karena itu riwayat yang sahih adalah dari Nabi 11 rakaat. 13 rakaat sekalian qabliyah subuh atau salat pembukaan atau ba'diyah isya. Kemudian dari sahabat 11 rakaat. Mereka salat dari awal malam sampai akhir malam. Riwayat yang menyatakan dari sahabat 20-21 sepanjang pemeriksaan para imam ahlul hadis dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis. Apabila kita insaf dan bebas dari asabiyah madhabiyah dan taklid buta semata, maka pasti kita akan mengatakan bahwa riwayat yang sahihah dari para sahabat adalah 11 rakaat, dan riwayat yang 20, 21, 23 rakaat adalah riwayat yang dhaifah. Barangkali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.